ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk dipuji dengan segala macam pujian atas segala nama dan sifatnya serta perbuatan yang mulia dan sempurna. Yang mana Allah Ta'ala yang maha terpuji ini, dialah yang menciptakan makhluk. Dialah yang menanggung rezeki makhluk, membagi rezeki makhluk dengan hikmah, dengan adil, dan dengan ilmunya. Yang mana manusia yang direzekikan justru kebanyakan berpaling dari beribadah kepada Dia Ar-Razzaq, yang setiap saat dan setiap hari memberinya kehidupan dan penghidupan. Namun kehidupan manusia banyak terkontaminasikan oleh syirik, ketidakpercayaan kepadanya, kekufuran terhadapnya, dan pembangkangan akan syariatnya. Maka insyaallah di kajian kali ini kita akan berusaha bersama-sama untuk memahami konsep atau makna rezeki serta sebab dimudahkannya rezeki. Kita mulai, ini ada dua segmen, yaitu pertama pemahaman tentang rezeki itu dulu, kemudian baru yang kedua sebab dimudahkannya rezeki. Yang pertama pemahaman tentang rezeki, kita akan tinjau dari segi apa itu rezeki dan juga pembagian macamnya yang singkat insyaallah. Ya, apa itu rezeki dan pembagian macamnya. Pertama, apa itu rezeki? Maka dikatakan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Manzur, disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, ar-rizqu huwa ma taqumu bihi hayatu kulli kainin hayyin madiyan kana aw ma'nawiyan. Rezeki adalah, yaitu apa yang kehidupan manusia, apa yang kehidupan makhluk hidup tertegakkan dengannya. Apa yang kehidupan makhluk hidup tertegakkan dengannya, tertegakkan dengannya. Jadi apa yang hajat makhluk hidup ini tertegakkan dengannya, baik materi atau maknawi. Jadi hal yang menegakkan hidup makhluk hidup ini,
hal tersebut, baik itu materi atau maknawi, maka itu rezeki. Maka itu rezeki. Ya, materi kita tahu, uang, bangunan untuk rumah, ini hidup jadi tegak dengan adanya ini semua. Kemudian maknawi seperti ilmu, pengetahuan, kemudian penglihatan, itu semua maknawi dan hidup tegak dengannya. Tanpa itu maka tidak tegak hidup, dan itu semua rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memiliki definisi yang lebih ringkas namun lebih afdal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memiliki definisi yang lebih ringkas dan lebih afdal. Dan boleh anak katakan setelah anak sedikit banyak membaca kitab-kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau itu memiliki karakteristik dan kelebihan yang bagus dalam masalah mendefinisikan dan memahamkan sesuatu. Karena bahasa beliau itu lebih mudah, lebih ringkas, dan ternyata lebih menyeluruh. Di antaranya adalah pendefinisian rezeki ini. Rezeki, kata beliau, ringkas, ma yantafi'u bihil insan. Rezeki adalah apa yang dimanfaatkan manusia atau makhluk hidup. Apa yang dimanfaatkan makhluk hidup. Selesai. Apa yang dimanfaatkan makhluk hidup, maka itu rezeki. Dan ini mencakup sangat global, hal-hal yang banyak sekali, baik materi atau maknawi. Jadi memahami rezeki itu sangat luas konsepnya, sangat luas cakupannya. Ma yantafi'u bihi al-insan atau ma yantafi'u bihil makhluk. Apa yang dimanfaatkan oleh makhluk, maka itu rezeki. Ya. Ingat, bedakan antara apa yang dimanfaatkan oleh makhluk dengan apa yang bermanfaat untuk makhluk. Ini dua hal yang berbeda. Kita mendefinisikan di sini apa? Apa yang dimanfaatkan oleh makhluk. Adapun apa yang bermanfaat untuk makhluk, itu belum tentu rezeki untuk makhluk itu. Tapi apa yang dimanfaatkan oleh makhluk ini, maka itu rezeki. Bisa memahami bedanya. Begini, sayuran itu bermanfaat untuk makhluk, tapi belum disebut rezeki sampai dia dimanfaatkan oleh makhluk itu. Maka kalau misalnya atau berangkat ke kajian, sudah disiapin istri sayur gitu, sudah disiapin, tapi antum buru-buru. Asli ini kan harusnya dari rezeki antum, untuk antum makan, untuk antum manfaatkan. Ini bermanfaat buat antum, buat gizi kita, buat dan seterusnya. Tapi kita nggak jadi makan, malah kita makannya mungkin di tempat kajian atau di warteg dan seterusnya, di perjalanan dan seterusnya. Maka yang telah dimasak oleh istri ini bukan rezeki kita, karena tidak dimanfaatkan oleh kita, walaupun sebenarnya itu bermanfaat buat kita. Tapi tempe kering, sayur bayam yang kita makan di warteg pas perjalanan, itulah rezeki kita. Semuanya bermanfaat, namun belum tentu yang bermanfaat itu menjadi rezeki kita. Tapi yang kita manfaatkan, maka itulah rezeki kita. Ya. Yang kita manfaatkan itu kita konsumsi, kita pakai, kita hirup, kita nikmati dan seterusnya, maka itu semua dari rezeki. Adapun yang belum ternikmati, belum dimanfaatkan, belum dihirup, belum dimakan, belum diminum, maka ini belum menjadi rezeki kita atau bukan rezeki kita. Ya. Dan apa yang kita miliki itu bermanfaat buat kita, apa yang kita miliki itu adalah rezeki kita. Maka itu menjadi manfaat buat kita walaupun kita belum menghabiskannya, seperti tabungan yang ada di tabungan kita. Memang kita belum manfaatkan, tapi itu bermanfaat dan memang sudah menjadi manfaat buat kita. Adanya tabungan itu kan bermanfaat, kita manfaatkan. Lebih tenang hati kita kalau mau beli apa-apa nanti atau ke depannya dan seterusnya. Orang tua yang punya tabungan dan punya rumah warisan itu kan lebih tenang untuk nanti setelah sepeninggalnya dia tidak meninggalkan anak-anaknya dalam kemiskinan gitu. Maka ini semua rezeki karena sudah dimiliki dan atau dimanfaatkan, dimiliki dan dimanfaatkan. Maka inilah rezeki.
ma yantafi'u bihil makhluk, apa yang dimanfaatkan oleh makhluk. Ya. Adapun yang belum dimanfaatkan atau belum dimiliki, maka itu memang belum rezekinya atau belum jodohnya. Seperti itu. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi konsep rezeki makna yang paling ringkas namun menyeluruh, rezeki adalah apa yang dimanfaatkan atau mungkin bisa ditambah apa yang dimanfaatkan atau dimiliki oleh insan untuk kita. Bahkan binatang juga ya. Maka apa yang dimanfaatkan oleh binatang, maka itulah rezekinya dia. Ya. Apa yang dimanfaatkan atau dimiliki oleh makhluk. Kalau makhluk ini tidak memilikinya, walaupun ada padanya, maka ini bukan rezekinya. Baik, anak kasih contoh. Ada seseorang, dia menitipkan motor ke antum karena dia mau pergi keluar kota. Pak, maaf nih, ana tolong titip motor ana ya. Tolong, tapi tolong jangan dipakai motor ini. Ya, karena ana tahu antum pernah berkasus naik motor. Ini udah nitip ngece lagi kan gitu. Ya. Ya udah enggak apa-apa. Nah, tapi ini Pak, ana kasih antum 200.000 sebagai biaya penitipan. Baik. Motor ada di rumah sekarang. Pertanyaan Anda, apakah motor ini rezeki antum? Ayo, rezeki antum bukan? Bukan. Apakah duit 200.000 ini rezeki antum? Kenapa? Karena motor ini tidak dimiliki. Duit 200.000 dimiliki. Begitu. Baik. Tapi sekarang fulan nitipin motor. Tapi dia punya 2 motor. Yang satu motor Beat, yang satu motor apa lagi motor yang bagus itu apa? Yang NMAX ya. Baik. Kemudian antum minta izin, Pak, boleh enggak nih 2 motor kan di garasi Anda, boleh enggak Anda pakai dua-duanya? Untuk NMAX kata orang itu afwan. Untuk NMAX afwan, ya. Untuk Beat fadhal. Antum pakai aja. Oke? Maka apakah Beat ini ya menjadi rezeki buat antum atau enggak? Ya, ini pertanyaan dakik ini, harus paham benar-benar. Apakah penggunaan motor Beat yang antum boleh menggunakannya itu adalah rezeki antum bukan? Rezeki. Karena tadi apa? Rezeki adalah apa yang dimanfaatkan atau dimiliki oleh insan. Walaupun enggak dimiliki tapi boleh dimanfaatkan, maka itu rezeki buat dia. Ya, begitu. Oke, itu satu hal. Jadi sini konsepnya udah jelas insyaallah. Ya. Baik itu yang gratis berbayar atau yang murni dari Allah tanpa kita cari seperti nafas, itu rezeki kita. Semua rezeki kita. Penglihatan yang sifat maknawi, pendengaran maknawi, ini semua rezeki kita. Baik. Pertanyaan berikutnya. Seseorang misalnya dia na'udzubillah min dzalik copet. Dia copet dompet orang. Ya, ini sambil anda periksa juga dompet orang, takutnya juga enggak ada. Dia copet dompet orang, na'udzubillah min dzalik. Kemudian di dompet itu dia dapatkan uang 1 juta. Ya, maka kata copet itu, wah, ketiban rezeki gua nih, gitu kan. Akhirnya dengan 1 juta itu dia bayar SPP anak. Kemudian dia ngasih makan anak istrinya. Baik. Pertanyaannya, apakah hasil dari SPP itu, yaitu berupa ilmu yang didapat oleh anak itu, kemudian fasilitas sekolah yang didapat oleh anak itu, hasil dari SPP bayar uang haram, apakah fasilitas dan ilmu tersebut rezeki buat anaknya? Rezeki buat anaknya. Oke, keep dulu jawaban itu. Itu jawaban antum. Kemudian pertanyaan lagi dari kasus ini, apakah sayuran, tempe, tahu, nasi dan seterusnya yang dimakan oleh anak dan istrinya dari harta haram itu, apakah itu rezeki buat anak istrinya? Rezeki juga. Udah dimakan loh nih, udah dimakan. Rezeki juga. Oke, itu jawaban antum. Kita keep. Kemudian si pencopet ini dia beli cendol
dari 1 juta yang dia curi itu. Dan dia neraktir teman-teman sesama pencopet. Ya, tasyakuran istilahnya. Maka apakah ini teman-teman pencopet dapat cendol dan mereka semua tahu itu hasil dari nyolong, dari copet? Apakah ini rezeki buat mereka cendol-cendol itu? Rezeki juga. Oke. Kemudian dia memakan sendiri cendol tersebut dari hasil copet, dari hasil ikhtiarnya, ya, usaha copetnya, ya, lahap gitu. Apakah cendol itu rezeki buat dia juga? Bukan. Rezeki bukan buat dia. Kenapa bukan? Karena uang yang dihasilkan itu uang hasil perbuatannya sendiri. Iya, dia pelakunya jadi haram. Oke, bukan kata buang rezeki. Rezeki bukan, Pak. Jawab aja seperti beliau. Iya, rezeki ada halal, betul. Halal ada, haram ada, betul. Tapi anu cuma bertanya bukan hal haramnya. Rezeki bukan. Rezeki. Pak, semangat. Ini apa antum mendukung copet ini gimana? Bisa manfaat tetap. Berangkat dari definisi tadi, apa yang dimanfaatkan atau dimiliki. Yang bilang apa yang dimanfaatkan atau dimiliki. Hah? Dimiliki nggak ini sebenarnya? Secara syar'i bukan miliknya, tapi secara klaim dia itu milik dia, uang dia. Tapi dimanfaatkan sama dia. Tapi itu rezeki bukan buat dia. Rezeki. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya rezeki terbagi menjadi 2. Pertama rezeki halal dan rezeki haram. Dan di antara keduanya rezeki syubhat gitu loh. Maka rezeki halal itu rezeki juga. Itu jelas rezeki apa itu. Rizki haram menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu juga rizki juga bagi orang itu. Adapun bagi kalangan Mu'tazilah, rizki haram itu bukan rizki. Ya. Tapi Bapak Mu'tazilah bukan, Mbak? Bukan. Enggak, ini karena berusaha untuk wara', yaitu menjaga diri dari yang haram kan. Tapi ini pahami baik-baik, ternyata rizki haram itu adalah rizki menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul. Hal kayak gini ketika ada dulu mungkin masih sekolah di Al-Yusad dulu Anda mendengar penjelasan para ulama tentang rezeki haram itu juga merupakan rezeki. Anda sampai bertanya ngapain sih hal-hal seperti ini kok ternyata kenapa sih hal-hal kayak gini dibahas oleh ulama akidah gitu. Ulama pakar akidah gitu membahas rezeki itu apakah semua rezeki adalah rezeki manusia itu ngapain sih hal ini dibahas repotin dong. Tapi ternyata ini memang dibahas sejak zaman dahulu dan ini pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Ulama menyimpang, ultra rasionalis Mu'tazilah itu. Karena mereka menganggap bahwasanya rizki haram itu bukan dari Allah. Melainkan rizki haram itu adalah perbuatan manusia karena Mu'tazilah itu lebih dekat ke pemahaman bahwasanya perbuatan buruk itu adalah manusia menciptakannya. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan perbuatan buruk. Allah Ta'ala hanya menciptakan yang baik-baik saja. Ini nanti masalah akidah. Ini tidak perlu kita dalamin karena agak rumit bagi kalangan awam. Tapi itu sebabnya. Kalau kita pakai logika kadang-kadang kita akan bilang, loh itu kan haram, berarti itu kan rezeki dong. Tetap itu rezeki. Walaupun haram. Urusan haramnya, urusan hukumannya itu ada urusan dia dengan Allah. Tapi urusan zat material yang dia manfaatkan itu adalah rezeki tetap dari Allah Azza wa Jalla. Sama seperti binatang misalnya kucing. Kucing mencuri lauk misalnya, ikan dicuri sama kucing. Dimakan olehnya, apakah itu rezeki buat dia? Rezeki. Itu masuk dalam takdir tidak? Masuk dalam takdir. Tadi copet tadi, dia dari 1 juta bayar SPP 300. Terus ngasih uang makan anak istri 500. Sisanya 200.000 dia belikan cendol buat teman-teman sesama alumninya dan juga dirinya. Maka semua ini rizki. Baik, rizki semua ini rizki. Anak dosa nggak dapat rizki ini? Tidak, karena nggak tahu apa-apa. Kalaupun tahu juga nggak berdaya. Istri dosa nggak? Kalau istri tahu ini hasil copet, dosa. Bahkan nggak boleh menikmati makanan tersebut. Tapi kalau dia nikmati makanan tersebut, kalau tahu ini hasil hak orang lain, zalim terhadap orang lain, maka itu makan makanan yang haram. Makanan yang haram
baik haram karena zatnya haram atau karena sebabnya adalah sebab haram, itu semua kalau dikonsumsi dan dimanfaatkan tetap menjadi apa? Rezeki. Gitu. Daging babi bagi orang kafir atau bahkan orang muslim makan daging babi, apakah itu rezeki buat dia? Rezeki buat dia. Tapi halal haram? Haram. Urusannya dengan Allah nanti soal itu. Tapi untuk dia manfaatkan itu rezeki buat dia. Itu rezeki buat dia. Jadi rezeki itu apa tadi? Apa yang dimanfaatkan atau dimiliki oleh makhluk. Baik. Nah, kalau misalnya kambing ya, di sampingnya atau kambing ini ekornya diikat dengan satu buntelan isinya uang juta-jutaan. Pertanyaannya, apakah uang ini rezeki buat dia? Terus pemilik uang ini dia menghibahkan uang ini untuk kambing ini. Apakah ini rezeki buat kambing? Kenapa begitu? Karena tidak bisa dimanfaatkan oleh kambing dan tidak bisa dimiliki oleh kambing. Kambing nggak bakal bisa memiliki uang. Oh, ini milik kambing ini Mbah Selamat ini gitu. Nggak, karena kambing tidak memiliki uang. Misalnya seseorang mewakafkan rumah untuk sapi tertentu. Nah, ini lebih gila lagi. Apakah kemudian rumah ini adalah rezeki buat sapi ini? Ayo, rumah, maksudnya bangunan itu, gudang atau rumah bangunan. Terus sapi itu dibiarkan tinggal di dalamnya. Apakah gudang bangunan ini adalah rezeki buat sapi ini? Dihibahkan. Rezeki. Ah, ini hampir kena jebakan. Berarti antum agak sedikit bangun sedikit. Masya Allah. Itu adalah rezeki buat sapi karena apa? Dimanfaatkan oleh sapi itu. Tapi kalau misalnya rumah ini dihibahkan untuk sapi tersebut, namun sapi tersebut boleh tinggal di gentengnya, di atas genteng, maka pakai ini rezeki? Masalah ini contoh yang macam apa? Contoh seperti ini ya. Jadi nggak bermanfaat itu rumah buat dia. Begitu ya. Baik. Sekarang kalau misalnya antum dikasih obat. Dan obat itu antum sakitnya sakit pusing tapi dikasih obat mah. Ya, antum sakit pusing tapi dikasih obat mah dan nggak nyambung, bahkan nambah madarat. Pertanyaannya, apakah itu rezeki buat antum? Ayo, rezeki? Antum sakit apa kepala dikasih obat mah, kemudian uyupannya buat minum nyeruput apa minyak rem. Apakah minyak rem itu rezeki buat antum? Bukanlah, ini nggak bermanfaat sama sekali, bermadarat. Maka apa yang memang dia tidak dimanfaatkan, tidak dinikmati, malah bermadarat, maka itu bukan rezeki, melainkan itu adalah racun atau bahaya, madarat buat dia. Seperti itu konsep rezekinya. Maka rezeki ada yang halal, ada yang haram. Ada yang halal, ada yang haram. Pakaian rezeki, sabun, sikat gigi, air dan seterusnya, itu semua rezeki. Karena dimanfaatkan atau dimiliki. Walaupun belum dimanfaatkan, selama sudah dimiliki maka itu bisa menjadi rezeki. Karena kepemilikan akan sesuatu itu sudah manfaat tersendiri juga. Ya, walaupun antum belum memanfaatkan secara full, misalnya antum beli baju baru, ya itu rezeki antum. Tapi antum sudah memilikinya, itu sudah manfaat tersendiri. Ya, itu sudah manfaat tersendiri. Ya. Misal antum menikah, sah nikahnya, udah antum miliki itu istri, tapi belum antum apa-apain. Apakah itu sudah menjadi rezeki antum? Ya, punya istri udah rezeki itu, Pak. Buktinya ada orang belum direzekikan istri, kan? Berarti kalau sudah berakad, maka apa? Sudah direzekikan istri. Ketika memanfaatkannya, maka manfaat ini rezeki tambahan, gitu. Seperti itu jemaah sekalian. Ya. Taib, rezeki juga dari sisi materi atau ma'nawi terbagi menjadi dua, yaitu kata Syekh Utsaimin, rezeki macam pertama rizqun yaqumu bihil badan, rezeki yang menopang badan. Dan yang kedua rizqun yaqumu bihid din, rezeki yang menopang agama. Ini kata Syekh Utsaimin. Rezeki yang menopang badan itu seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, itu menopang badan. Ya, ini material gitu, menopang badan.
Ada rezeki kedua, yaitu rezeki yang menopang agama, seperti ilmu, iman, pemahaman. Itu rezeki yang menopang agama. Kecerdasan juga rezeki yang menopang agama. Ya. Tapi ini dari segi apa? Dari segi materi dan agama. Ya. Mana yang lebih afdal, rezeki yang menopang badan atau agama? Sebenarnya kedua-duanya harus saling sinergis, mendukung. Enggak bisa kita katakan enggak apa-apa kita enggak punya rezeki menopang badan, yang penting agama. Betul sih, cuman tetap beragama ini butuh badan. Karena sebagian ibadah itu adalah ibadah badaniyah, ibadah yang membutuhkan jasa badan, seperti sholat. Datang ke kajian juga memerlukan jasa badan. Antum ngaji tapi budek, nah ini nggak bisa ini berarti, ya nggak bisa. Jadi nggak tertopang olehnya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke materi intinya, yaitu adalah apa? Sebab dimudahkannya rezeki. Apa sih sebab-sebab atau jalur-jalur rezeki? Katakanlah bisa juga maknanya jalur rezeki, sebab dimudahkannya rezeki dan semisalnya. Lafal-lafal seperti itulah akan kita sebutkan beberapa insyaallah, dan nanti setelah selesai itu ada sesi tanya jawab. Ummahat bisa pakai kertas, ikhwan bapak-bapak bisa langsung. Yang pertama, sebab dimudahkan rezeki, ketakwaan. Ketakwaan. Bagi yang melihat atau menatap kalimat takwa, dia akan mendapatkan banyak sekali lafal ini di beberapa tempat di Al-Quran, di beberapa ayat atau surat di Al-Quran. Karena takwa itu adalah pintu segala kebaikan dan penghalang segala keburukan. Ya, takwa itu pintu segala kebaikan dan hijab segala keburukan, itu takwa. Maka dari hal ini pun bisa kita dapatkan faedah. Kalau takwa itu pintu segala kebaikan, maka di antara kebaikan adalah rizki dan nikmatnya. Maka barang siapa yang hendak mendapatkan rizki, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takwa itu bisa dengan izin Allah menjadi hijab untuk segala keburukan. Dan di antara keburukannya kefakiran, kesulitan. Maka dengan ketakwaan diperluas hidupnya insyaallah. Dan sebaik-baik ketakwaan, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan di antara ayat yang sangat magnificent untuk memahamkan kita bahwasanya rizki itu kerap kali bergantung pada seberapa takwa kita, di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini jadikan kaidah kehidupan sampai akhir hayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, At-Talaq ayat 2 dan 3. Lihat surat At-Talaq, lafalnya surat ini surat talak. Yang mana kebanyakan dari peristiwa talak dan cerai itu kebanyakan masalah uang, rezeki, dan tidak tawakal, tidak sabar, tidak takwa, itu sebabnya. Maka solusinya Allah Ta'ala sebutkan di surat At-Talaq. Bahkan di awal-awal ayat kedua akhirannya dan ayat ketiga awalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan buat dia jalan keluar, way out. Makhraj itu jalan keluar. Berarti orang-orang ini sedang berada di dalam keterhimpitan, baik ekonomi, baik prahara rumah tangga. Maka siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Ya. Kalau misalnya terjadi prahara di bahtera rumah tangga, ini kayaknya udah mau karam ini, udah mau hancur, lebur ini rumah tangga. Maka dalam kondisi seperti itu, bertakwalah kepada Allah. Mau nanti misalnya pisah atau enggak, yang penting bertakwa dulu pada Allah dalam urusan ini. Kalau berhasil bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan buat dia apa? Makhraj, yaitu jalan keluar. Dan ternyata terjadi cerai, terjadi pisah. Berarti ini dari Allah, makhraj dari Allah, jalan keluar dari Allah.
Jalan keluar itu enggak mesti sesuai dengan selera dan kehendak kita. Dan ternyata jalan keluarnya adalah pisah misalnya. Maka jangan salahkan Allah. Kalau sudah bertakwa, maka berarti inilah jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan dia jalan keluar yang boleh jadi perpisahan itu lebih afdal daripada kebersamaan. Pokoknya apa yang menjadi jawaban Allah, maka yakinlah bahwa itu yang terbaik buat dia. Dan apa-apa yang bukan jawaban Allah, yakinlah bahwa ada madarat lebih padanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu yang pertama. Bonus atau pemberian pertama dari Allah untuk yang bertakwa adalah yang sedang kesulitan, yaitu dapat makhraj, jalan keluar. Pemberian kedua dari Allah di ayat ketiga surat At-Talaq, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kemudian yang kedua, setelah diberikan jalan keluar, Allah Ta'ala akan rizkikan dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini absolut. Maksudnya absolut apa? Qat'i, pasti, enggak mungkin Allah bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Enggak mungkin Allah bohongi ingkari janjinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan rezekikan dia dari area yang tidak dia sangka-sangka. Ini bagi orang yang sedang kesulitan. Bagi orang yang pengen sesuatu, punya harapan akan sesuatu, maka bertakwalah kepada Allah. Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar buat dia. Ya. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Bahkan bisa dikatakan min haitsu la yahtasib di sini terikat pada dua-duanya. Dari arah yang tidak disangka ini bisa terikat pada jalan keluar dan juga rezeki. Yakni ketika antum lagi kesulitan, apapun masalah antum, apapun, mau masalah keluarga, mau masalah ekonomi, mau masalah sosial, mau masalah penyakit, dua ini yang Allah Ta'ala diantaranya Allah Ta'ala akan berikan. Yaitu pertama apa? Ya ja'alahu makhraja. Allah jadikan jalan keluar dari area yang tidak disangka. Ternyata ada jalan keluar. Dan Allah berikan buat dia rizki dari area yang tidak disangka. Mana yang lebih indah? Berharap kemudian mendapatkan jalan keluar dan kebaikan dari arah yang tidak disangka, atau berharap dan mendapatkan jalan keluar dan kebaikan dari arah yang dia tahu dari mana? Lebih mengharukan dari arah yang tidak disangka-sangka. Lebih magnificent. Lebih ngeresep di hati. Iya. Ketika antum mendapatkan kebaikan Allah dan jalan keluar dari Allah dari arah yang antum tidak prediksikan dari situ, itu tuh sangat terasa kebaikan Allah di situ. Sangat terasa. Maka tadi syaratnya Pak, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Syaratnya bertakwa. Maka yang menghadapi problem itu, takwanya dulu, bukan dendamnya dulu, bukan keselnya dulu yang didahulukan, bukan. Salah. Kalau kita dahulukan keselnya, atau dendamnya, atau murkanya dulu, takwanya enggak. Salah. Justru di sinilah ujian. Ketika kita menghadapi problematika atau ujian, justru ujiannya adalah kita tuh bertakwa enggak pas dalam ujian ini. Kalau misalnya bertakwa, maka Allah kasih jalan keluar. Dan siapa yang enggak bertakwa, malah justru kemudian malah jauh dari takwa, melakukan tindakan fajir atau tindakan merusak atau kefasikan dan seterusnya, atau amarah yang tidak bisa dibendung, maka boro-boro jalan keluar yang Allah berikan malah justru ketersesakan kalbu itu dan ketersempitannya itu lebih banyak. Dan keluasan kalbu bagi orang yang bertakwa itu merupakan jalan keluar tersendiri, jemaah. Keluasan kalbu bagi orang yang sedang diuji dan terhimpit dan bertakwa dia, keluasan kalbu itu makhraj tersendiri. Itu adalah jalan keluar tersendiri. Karena kalbu yang sempit itu penjara jiwa. Kalbu yang lapang itu jalan keluar. Makanya orang-orang yang bertakwa, orang berilmu, orang yang sibuk dengan amalan saleh, ketika ditimpa fitnah, itu adalah orang-orang yang keluar dari fitnah saat dilanda fitnah. Adapun orang yang menyempitkan kalbunya dengan tidak bertakwa ketika di masa fitnah atau ujian, maka dia mengunci dirinya sendiri dalam ujian dan fitnah tersebut. Maka perintah Allah di sini penting sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 96.
Yaitu kata Allah Azza wa Jalla, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Karena apa? Iman dan takwa, maka dibukakan oleh Allah Ta'ala keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ini materi gitu loh. Jadi ternyata ketakwaan itu menghasilkan materi dan rezeki gitu. Ya, bukan hanya ketenangan hati saja, dan itu ketenangan hati saja sudah cukup jemaah sebenarnya. Tapi Allah berikan materi dan keberkahannya gitu loh. Bukan materi biasa yang enggak berkah, berkah dari langit dan bumi. Berarti berkahnya di atas dan bawah. Karena apa? Iman dan takwa. Makanya orang beriman, orang bertakwa itu tenang, senang, kelihatan kayak enggak punya masalah, padahal masalah bertubi-tubi datang. Karena apa? Iman dan takwanya itu menetralisir perasaan kalbunya sehingga tetap luas kalbunya. Bahkan kadang-kadang orang yang beriman, bertakwa, tawakal sama Allah, dia lagi diuji, lagi sulit, ditambah ujian dengan orang sulit datang kepada dia untuk minta juga sama dia, subhanallah. Nah kalau dia nggak bertakwa dan beriman, pasti bilang, lu datang pas sekarang, gua lagi sulit lu datang, nambah-nambah aja lu ya. Nah kan gitu kalau orang umumnya gitu. Tapi kalau orang beriman, bertakwa, tawakal sama Allah, justru ketika orang sulit ini datang padanya yang sedang sulit juga, bahkan lebih besar kesulitannya, maka dia akan berkata, Masya Allah, ini adalah jawaban dari Allah, bahwasanya ada orang yang mungkin lebih sulit daripada saya, dan bahwasanya Allah Ta'ala mengutus orang ini untuk saya tolong, yang pasti kalau saya tolong Allah akan tolong saya. Faham gak jemaah sekalian? Ini dakik, detail, hal yang banyak tidak difahami oleh orang. Ketika lagi sulit nih, ya, biasanya orang doa minta, ya Allah berikan saya jalan keluar misalnya gitu. Kemudian akhirnya datang pengemis atau orang susah gitu kepadanya, curhat ke antum misalnya, curhat ke antum yang lagi sulit. Ah lu mah nggak seberapa, kan ditimpalin gitu. Gue kayak gini, gitu kan, lebih parah lagi gue mah. Akhirnya ngadu kesulitan. Ya, gue lebih parah bro. Antum datang ke orang yang salah. Ya, itu kan biasa gitu. Justru datangnya orang ini bukan ngadu kesulitan, bukan supaya kita ngadu, bukan nyambung kesulitan, bukan, melainkan apa? Ini orang datang sebenarnya ini utusan dari Allah dengan takdir Allah, bukan utusan Rasul Nabi Muhammad, bukan. Maksudnya utusan di sini Allah Ta'ala takdirkan orang ini datang ke kita untuk menguji kita. Mau nggak kita tolong dia? Kalau kita tolong dia, maka pasti Allah tolong kita. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Seperti itu. Ya. Maka kalau kita tolong, berarti ini orang ini sebenarnya jawaban dari Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya jalan keluar. Jalan keluarnya ada orang yang datang pada kita ini, orang sulit datang pada kita. Datang, ya. Jangan ditimpali, lo datang. Pas gue lagi punya duit aja nggak bakal gue bantu lu. Apalagi sekarang, gue banyak utang. Lu datang malah bikin tambah pikiran. Subhanallah, udah pergi dah. Padahal ini jawaban dari Allah loh. Nah gitu. Jadi bertakwalah pada Allah. Wa ammas sa'ila fala tanhar, kata Allah. Adapun orang yang minta maka jangan hardik dia. Ya, apalagi ngadu dan menyambung kesulitan. Orang nyambung ayam, dia nyambung kesulitan, ngadu. Gua kayak gini, lu enggak apa-apa. Lu enggak apa-apa curhat sama gua, tapi lu enggak apa-apa. Wah, lu enggak apa-apa kayak gitu mah. Gua lebih parah. Mau gue ceritain enggak kayak gini-gini. Akhirnya apa? Karena dia cerita kesulitan dia, hilang kesabaran dia akhirnya. Malah dia berdosa. Ya begitu jemaah. Ya. Padahal kalau dia beriman dan bertakwa, Allah bukakan itu keberkahan dari langit dan bumi, gitu kan. Berupa hujan, air-air dan seterusnya. Tapi kita yang kedua, sebab dimudahkannya rezeki setelah takwa. Yang kedua, istighfar. Istighfar itu minta ampun sama Allah. Masuk ke dalamnya taubat, masuk ke dalamnya istighfar, masuk ke dalamnya doa untuk minta ampun dan seterusnya.
Istighfar ini banyak dengan lafal astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih atau astaghfirullah wa atubu ilaih atau doa sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, diucapkan di zikir pagi dan juga di zikir petang. Boleh juga diucapkan di sebelum waktu ketika waktu sahur, boleh, dan seterusnya. Atau dengan lafal Indonesia juga bisa, ya Allah maafkan saya, ya Allah ampuni saya. Masuk ke dalam istighfar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu masuk istighfar juga karena itu minta ampun. Dan seterusnya. Ya, banyak lafal-lafal istighfar. Maka ini istighfar, ada istighfar muqayyad, ada istighfar mutlak. Istighfar ada dua macam. Istighfar muqayyad yaitu istighfar terikat. Dan yang kedua istighfar mutlak. Ya. Istighfar mutlak. Istighfar muqayyad itu istighfar yang terikat. Yang kedua istighfar mutlak, istighfar bebas. Istighfar muqayyad artinya istighfar atau lafal itu yang terikat dengan momentum atau waktu. Momentum atau waktu. Contohnya apa? Setelah salat fardu, astaghfirullah. Ini istighfar mutlak. Ini istighfar muqayyad. Istighfar muqayyad itu enggak boleh antum ubah lafalnya atau enggak boleh antum ubah bilangannya, jumlahnya, harus sesuai dengan sunnah. Makanya setelah salat, lafal jangan diubah. Jumlah jangan diubah. Coba setelah salat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar berapa kali jemaah? 3 kali, khalas, enggak diubah. Sekali, jangan ditambah 4 kali, enggak. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Jangan juga diutak-atik tuh lafalnya dengan varian dan seterusnya. Memang ada sunnahnya di hadis lain, tapi bukan di konteks itu, seperti astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan di situ tempatnya. Jadi ketika istighfar itu muqayyad, terikat dengan momentum tertentu, ada dalilnya, dikhususkan di situ, maka enggak boleh kita tambah-tambahin atau kita kurangin. Zikir pagi petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhirannya. Udah itu baca itu. Di pagi sekali, di petang sekali, karena ada rewardnya apa? Siapa yang mengucapkan itu dengan benar, itu kalau misalnya dia malamnya wafat, dia masuk surga. Atau siangnya wafat, dia masuk surga. Begitu, itu namanya istighfar apa? Muqayyad. Ya. Adapun dari zikir pagi petang, biasa di buku zikir pagi petang, yaitu Rasulullah SAW dalam sehari 70 atau 100 kali. Itu kata sebagian ulama, yaitu 70 atau 100 kali dalam satu majlis. Minimal begitu. Dalam satu majlis artinya apa? Sekali momentum, Pak. Sekali sesi 70 atau 100 istighfarnya. Paham enggak di sini? Ya, sekali duduk seperti ini. Enggak mesti sambil duduk, enggak apa-apa. Maksudnya sambil diri jalan, misalnya antum jalan dari sini ke rumah jalan kaki, kalau rumah antum dekat sampai 100. Itu maksudnya satu majelis, satu momentum. Kalau ini lebih ke mutlak, antum boleh kapan aja. Makanya dalam zikir pagi kita disebutkan ini tidak mesti dilakukan pada pagi atau sorenya, tapi dalam sehari antum minimal 70 atau 100 dalam satu majelis. Oke, itu namanya istighfar apa? Istighfar enggak muqayyad, terikat. Apa-apa yang merupakan syariat yang terikat dengan ketentuan syariat itu jangan diubah-ubah. Oke. Yang kedua, istighfar mutlak, yaitu istighfar bebas, tidak terikat. Adapun istighfar bebas tidak terikat, ini bisa dengan lafal apa terserah antum. Dengan bilangan seberapa terserah antum, asal jangan dibatasi dengan bilangan tertentu dan dirutinkan seolah-olah itu sunnahnya segitu. Bisa dipahami enggak jemaah? Ini istighfar bebas. Berapapun terserah antum, sebanyak apapun, dimanapun, kapanpun. Tetapi tidak membatasi dengan bilangan tertentu dan dirutinkan. Ingat, tidak dibatasi dengan bilangan tertentu dan dirutinkan segitu, seolah-olah sunnahnya segitu. Anak kasih contoh.
Kalau misalnya antum istighfar, anak pengen istighfar misalnya tadi kan udah istighfar 100 kali, udah itu terpenuhi. Anak pengen istighfar 500 kali gitu misalnya. Ya. Akhirnya istighfar 500 kali. Karena nggak ada kerjaan, udah istighfar 500 kali. Astagfirullah. Atau istighfar misalnya di Masjid Nabawi misalnya, nunggu azan, akhir kisan kayak dari jam segini sampai azan nih bisa nih istighfar 500 kali nih. Udah astagfirullah. Dihitung hampir 500 kali. Baik. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Boleh? Sekali itu doang, boleh? Boleh. Tapi kalau besoknya atau setiap sebelum antum sholat, sebelum azan selalu begitu 500, boleh nggak? Bid'ah. Bisa dipahami nggak sini bedanya? Jadi ketika ketentuan, batasan, bilangan tertentu ditentukan dan dirutinkan, ini jadi bid'ah. Tapi kalau random, kadang 500, besok kadang berapa, ya random aja, sesuai kesempatan aja, maka ini nggak bid'ah. Dan ini bukan pembatasan yang merupakan bid'ah, bukan. Kenapa? Karena dia disesuaikan aja. Kalau bisa sih nggak usah dibatasin. Maksudnya nggak usah diberi berapa 500.000, nggak. Sejalannya aja, selajunya aja di istighfar, udah lanjut. Begitu. Dan istighfar ini menjadi pemudah rezeki insyaallah. Dalilnya di surat Nuh ayat 10 sampai 12. 10 sampai 12. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum." Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kalian istighfar, maka Allah Ta'ala akan memberikan curahan hujan bertubi-tubi untuk kalian. Hujan itu rezeki yang luar biasa. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Dan akan Allah bentangkan kalian dengan apa? Amwal, harta, tuh rezeki. Banin, anak-anak, tuh rezeki. Wa yaj'al lakum jannat. Dan Allah Ta'ala akan jadikan buat kalian taman-taman. Itu rezeki buat kalian. Wa yaj'al lakum anhara. Sungai-sungai buat kalian, rezeki buat kalian. Subhanallah. Gara-gara apa? Istighfar. Itu materi yang subhanallah. Hujan ada, duit punya, anak ada, taman punya, air bersih yaitu sungai punya. Gimana Pak kalau misalnya antum punya rumah, depannya itu airnya bersih, comberannya bersih, ada ikan-ikannya, duit ada, curahan hujan normal, kemudian anak-anak bermain, tapi di sini nggak ada istri. Nah ini insya Allah istri ada, kalau ada anak berarti ada istri gitu kan. Kemudian juga harta ada, apalagi coba? Tinggal pesan GoFood apa-apa kan gampang, enak kan? Iya. Ini semua disebutkan karena apa? Istaghfiru rabbakum, istighfar kalian, istighfar, ya, istighfar. Ya, saya minta ampun sama astagfirullah. Ya, lafal-lafalnya banyak. Astagfirullah boleh. Jangan kita tuh istighfar kalau melihat sesuatu yang ngeselin baru istighfar. Astagfirullahaladzim baru tuh istighfar. Sampai orang Indonesia gitu. Astagfirullahaladzim, ya, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga rabbighfirli, itu istighfar juga sebenarnya. Kayak misalnya kita doa orang tua, rabbighfirli wa liwalidayya, itu istighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, itu istighfar. Allahumma ighfirli dzunubi, ya Ghaffar ighfirli. Atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkan saya, ya Allah ampuni dosa saya. Itu semua istighfar. Itu semua istighfar. Baik. Yang ketiga dari penyebab dimudahkannya rezeki, doa. Wasilah ketiga, doa. Wasilah rezeki ketiga, doa. Ya, minta sama Allah
Untuk ditunaikan hajatnya, yang punya hutang, minta sama Allah untuk ditunaikan hutangnya. Yang punya penyakit supaya disembuhkan. Yang punya urusan supaya dimudahkan. Yang punya kegalauan supaya diberikan jalan keluar. Yang terhimpit rezekinya supaya dimudahkan. Itu banyak doa-doa, baik doa yang memang ada asarnya dalam hadis atau doa yang dari diri sendiri dengan bahasa sendiri, maka itu enggak masalah. Maka itu tidak masalah. Ya. Namun lebih afdal doa yang ada di Al-Qur'an atau di hadis. Ya. Namun sekali lagi misalnya ke doa, kalau memang kita minta sama Allah rezeki, doa itu kan ibarat, doa bagi seorang mukmin itu ibarat silah. Ibarat apa? Silah itu senjata. Dan doa itu ibarat apa? Seorang berdoa itu ibarat dia sedang memanah. Sebagaimana doa itu tergantung dengan pendoa dan juga lafal serta keyakinannya. Begitu juga dengan pemanah. Itu tergantung dengan seberapa kualitas alatnya dan seberapa bagusnya dia memanah. Ya. Semakin kuat dia memanah, semakin ada skillnya, semakin mendalami urusan panah memanah, maka semakin mungkin tepat sasaran dan kena. Doa pun begitu. Doa pun seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari qalbu yang ghafilin lahin ghafil, yaitu doa dari qalbu yang lalai dan enggak ngerti apa yang dia doakan. Ya, kemudian tambahan berikutnya, doa itu tidak terkabulkan dari orang yang memakan harta haram, baik karena zalim atau karena zat makanannya haram, seperti makan daging babi, makan darah, minum darah yang dibekuin atau semisalnya, itu haram semua. Atau dari penghasilan haram, penghasilan ribawi dan dia tahu itu riba misalnya, maka haram. Dia beli cilok dari harta riba, haram buat dia, haram buat dia. Maka ketika dia doa tidak diterima doanya, tidak dikabulkan karena memakan cilok haram. Tapi kalau ciloknya kemudian dia kasih ke orang lain, dan itu boleh nggak orang lain makan cilok itu? Harta dia riba nih, dia beli dari harta haram itu cilok, cilok bang 10.000. Terus cilok 10.000 itu dia kasih ke bocil, anak kecil yang lagi kelaparan. Halal nggak buat dia? Halal. Kenapa? Karena harta dari transaksi syubhat atau haram itu hanya diharamkan atas pegiatnya. Adapun orang yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan itu, maka tidak diharamkan harta itu atau hasil harta itu. Seperti itu. Baik. Jadi itu doa ya, doa. Kemudian di antara yang menyebabkan seseorang dimudahkan rezekinya yaitu tasbih. Bertasbih. Karena ada perkataan dari Rasulullah SAW yang kata Nabi SAW, wa subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalqu. Dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi. Nah, di zikir pagi petang ada tuh Pak ya, 100 kali sehari. Subhanallah bihamdi, itu enggak seberapa menit, Pak. Bu, ya, bentar. Cepat itu. Subhanallah bihamdi, subhanallah, atau tasbih lainnya seperti setelah selesai salat fardu. Subhanallah itu. Fa innaha salatu kulli syai', itu adalah tasbih, adalah doa segala sesuatu. Artinya kalau antum berdoa, maka tasbih itu penting. Makanya dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya dhunnun, doanya dhunnun, yang siapa yang mengucapkannya maka dia akan dikabulkan doanya, itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbih ini penting.
Maka kata Nabi, fa innaha salatu kulli syai. Tasbih adalah doa segala sesuatu, salawat segala sesuatu. Wa biha yurzaqul khalqu, dengan subhanallah wa bihamdi makhluk itu dirizkikan. Maka berangkat dari ini para ulama maka beristinbat dan memahami bahwasanya di antara sebab dimudahkannya rezeki bagi makhluk adalah bertasbih. Bukti lainnya, binatang itu dirizkikan loh, dan mereka adalah makhluk yang bertasbih kepada Allah. Binatang dikasih rezeki, dan binatang-binatang ini bertasbih kepada Allah. Ada dalil global untuk semua makhluk, ada dalil khusus. Dalil global kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah ada sesuatu di alam ini dari makhluk melainkan bertasbih kepada Allah Ta'ala, tapi kalian gak ngerti cara tasbih mereka. Maka mereka yang bertasbih dirizkikan, walaupun itu hanya berupa binatang, itu bertasbih kepada Allah. Semua binatang dengan cara mereka dan bahasa mereka. Kalian aja gak paham. Ya, itu dalil umum. Dalil khususnya ada juga binatang yang dilarang untuk dibunuh karena suaranya itu tasbih kepada Allah. Ayo, binatang apa coba? Ayam? Ayam boleh dibunuh, Pak? Bukan sebut. Kodok, katak, difda. Itu dilarang dibunuh. Suaranya adalah tasbih. Coba lihat. Berarti binatang bertasbih. Mengkhususkan kodok dalam dalil ini dikhususkan kodok yang tasbih, bukan berarti binatang lain enggak tasbih, enggak, binatang bertasbih. Namun di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sebab kodok ini dilarang untuk dibunuh karena tasbihnya dia. Walaupun kita bertanya, ya udah kalau gitu binatang lain enggak boleh dibunuh dong, karena enggak. Selama ada dalil boleh membunuhnya, maka bunuhlah. Atau dalil perintah untuk membunuhnya, maka bunuhlah. Tapi khusus untuk kodok ini ada tema khusus dari Rasulullah SAW. Maka ini tasbih. Maka dirizkikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa biha yurzaqul khalq. Makhluk dirizkikan gara-gara bertasbih. Subhanallah. Wa bihamdi. Begitu. Baik, yang keberapa sekarang jemaah? Yang kelima. Sebab dimudahkannya rezeki, at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah ternyata itu menjadi penyebab dimudahkannya rezeki. Tidak seperti yang dibayangkan atau dikira oleh orang-orang yang kurang dekat sama Allah. Banyak orang mengira kalau kita pasrah sambil ikhtiar, pasrah kepada Allah, bakal sulit karena kita nggak bisa maksimal nanti dapetin rezeki. Nggak, salah. Justru orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu rezekinya tuh lebih eksklusif, lebih eksekutif, lebih tinggi nilainya, lebih baik di sisi Allah. Di antara akidah kita bahwasanya Allah itu dialah yang memberi, dialah yang mencegah. Dialah yang membentangkan dan dialah yang menyempitkan. Itulah Allah Azza wa Jalla. Ya. Buktinya tawakal itu membuat makhluk mendapatkan rezekinya, yaitu janji Rasulullah SAW. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, maka pasti Allah Ta'ala akan rezekikan buat kalian sebagaimana Allah rezekikan burung. Pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Maka burung di sini dikiaskan oleh Nabi SAW dalam urusan tawakal, menunjukkan burung pun bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya sisi tawakalnya tentu beda nilainya dengan manusia, karena burung tidak punya akal. Tapi dia menyerahkan rezekinya dari Allah Azza wa Jalla, udah Allah yang menjamin. Burung tawakal dan ikhtiar. Padahal burung tidak punya ilmu, tapi Allah kasih hidayah untuk mencari dan menggapai rezekinya sendiri. Berarti ada ikhtiar dari burung ini.
Kita lihat burung-burung di pagi hari mereka berterbangan, mereka berkicau sana sini mencari rezeki, ikhtiar mereka, dan mereka tawakal sama Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan. Sampai Rasulullah katakan, seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebaik-baik tawakal, maka kalian nasibnya akan sama seperti burung. Rezekinya dapat. Sekarang mana yang lebih afdal? Manusia atau burung? Manusia jelas. Dari banyak sisi. Bahkan dari sisi rezeki manusia lebih afdal. Manusia berakal, burung tidak. Manusia belajar, burung tidak bisa. Burung hanya punya apa? Insting, hawa nafsu, rasa lapar, tidak punya, dan skill mungkin tidak punya ilmu. Tidak punya iman. Dia hanya bertasbih, dia hanya bertawakal versi burung. Allah Ta'ala rezekikan. Dan kita lihat bagaimana burung itu gak pernah kelaparan jemaah. Antum pernah gak lihat burung kelaparan? Kecuali anak burung ya. Kalau ini ya jelas anak burung kelaparan karena mungkin emaknya mati. Tapi antum lihat induk-induk burung itu selalu memberikan makanan buat anak-anaknya. Gak ada tuh induk burung yang kemudian dia bakhil, makan sendiri, ingat anaknya, gak usah lah, takutnya jadi durhaka nanti. Gak ada burung kayak gitu. Semuanya dikasih rezeki. Kita bisa lihat jaminan Allah Ta'ala terhadap rezeki untuk burung-burung ini. Subhanallah. Adapun burung-burung yang kelaparan itu karena ditinggal induknya, selesai dah. Tapi gak pernah kita lihat burung kelaparan di alam bebas, dia bisanya, gak ada, pasti dapat rezekinya. Manusia sebenarnya begitu. Atau bahkan lebih lagi baik, lebih baik lagi. Kalau manusia ditawakal sama Allah, gak bakal Allah telantarkan. Tapi kenapa banyak manusia yang Allah telantarkan? Karena imannya hilang, gak tawakal sama Allah. Bahkan yang rezekinya banyak pun tetap Allah telantarkan. Rezekinya banyak, Allah telantarkan. Iya, karena apa? Gak tawakal sama Allah. Menggebu dalam mencari dunia. Tapi Allah telantarkan. Banyak rezekinya, tapi Allah telantarkan. Dunia terus pikirannya. Itu kan ketelantaran itu. Gelandangan di dunia itu. Gelandangan walaupun kaya, bergelimang hartanya, tapi terlantar dia dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Berkahnya hilang, tercabut, gak enak hidupnya, sengsara hatinya, sempit dadanya. Karena apa? Tidak tawakal sama Allah. Workaholic. Pergi sebelum subuh, berangkat pergi mencari duit sebelum subuh, pulang sepertiga malam. Itu apa itu? Anaknya sampai gak kenal sama dia. Oh ini om-om ya, om-om Masya Allah. Saya nafkahin kamu nak. Gak pernah di rumah. Ya, subhanallah. Saking workaholicnya. Ini mohon maaf bedain kasus dengan yang mungkin di dinas luar kota itu memang darurat. Enggak, ini maksud saya yang memang saking cari duit nggak peduli anak gitu loh. Ya nggak peduli, nggak doain, nggak apa nggak. Alhamdulillah minta. Maka ini terlalu, ini bertawakal pada dirinya. Yang seperti ini, kalaupun Allah buatkan buat dia rizkinya banyak, ada rizki yang tidak dia dapatkan. Iman, tawakal, ketenangan hati, dan seterusnya dari kenyamanan hidup, yang ternyata duit itu tidak ada artinya. Sebenarnya, yang dia cari ketenangan hidup nggak dapat ya. Iya Pak, kita kalau nyari ketenangan hidup pakai duit. Kadang-kadang duit tersebut mengkhianati, kita nggak dapat tenang. Habis duit, capek juga. Coba sekarang kalau misalnya kita ngabisin uang 10 juta buat biaya keluarga, buat rihlah ke tempat yang luxury dan comfort gitu loh, yang cozy, yang enak gitu. Habis duit 10 juta. Untuk penginapan semalam bersama keluarga besar, satu villa misalnya, habis. Untuk datang ke villa itu dari Bekasi, jauh, capek. Pulangnya capek, uang habis. Belum tentu juga itu enak, nyaman. Karena mulai aja anak berantem, ini berantem, di mobil kelahi, di mobil, dan seterusnya. Capek. Kita lihat, rihla-rihla keluarga, memang refreshing dan seterusnya. Tapi kan kita dapat apa? Capek, ada tumbalnya. Tenaga kita habis. Hari Senin harusnya kerja fresh bugar, tapi capek. Karena apa? Baru sampai rumah tadi malam udah capek.
uang habis, uang tabungan bulanan juga habis gara-gara rihlah. Ya. Gitu. Harus mulai lagi dari tanggal 1 Januari, dari hari Senin, kerja lagi, Bekasi lagi. Rumahnya di Cikarang lagi. Kerjanya di SCBD. Ya. Berangkat jam berapa, pulang jam berapa, capek, Masya Allah. Naik motor, gaji belum seberapa, capeknya segimana. Subhanallah. Tawakal ala Allah. Maka siapa yang bertawakal, dia seperti itu. Makanya hati yang baik itu hati burung. Ya. Burung itu hinggap di mana-mana, musuhnya jarang. Enggak, benar enggak? Burung musuhnya jarang. Padahal dia kemana-mana, bebas berterbangan mana-mana tuh burung tuh. Beda sama kucing. Kucing ketemu kucing, apa coba? Apa coba? Ya kan? Itu hati kucing beda sama hati burung. Ya, gitu. Kucing cuma kucing, burung ada yang bisa beli bis, ayo, kaya. Iya. Burung hinggap di mana-mana, nggak ada tuh ngomel bawel sama satu sama lain, nggak ada. Beda dengan kucing, hasadnya itu luar biasa tuh. Bahkan satu rumah kucing itu hasadnya luar biasa soal rezeki. Iya. Emaknya ngasih anaknya ikan, dikasih sama mamanya, nih ikan buat lo, kata induk kucing. Anaknya masih kecil, makan tuh ikan. Emaknya deketin. Kan dia ngasih. Belum kufur nikmat, jadi kucing semua. Udah suka nyolong, kufur nikmat lagi. Tapi mungkin karena itu ikan colongan emaknya, makanya jadi gitu. Syuf, lihat di sini burung. Coba kita lihat. Ya kayak gitu. Itu menunjukkan tawakalnya burung kepada Allah Azza. Dan orang yang bertawakal itu biasanya nggak mudah, nggak sensitif soal rezeki, itu nggak sensitif. Dia tawakal aja sama Allah. Rezeki dia kemudian ternyata teralihkan ke orang lain, ya hadah khalas kepada Allah. Ya memang itu mungkin bagian dia gitu. Ya, gitu. Maka pedagang-pedagang yang kurang tawakal sama Allah, persaingan boleh, cuman nggak boleh hasad-hasatan sampai ternyata ngambek kemudian sampai santet dan seterusnya. Ini kucing aja nggak sampai nyantet, dia menyantet, taruh tanah kuburan di depan tokonya dan seterusnya. Subhanallah. Maka lihat, ini nggak bertawakal sama Allah. Orang yang bertawakal sama Allah hati tenang, rezeki ngalir tuh dan berharga rezekinya. Tawakal sama Allah. Kemudian di antara wasilah untuk mempermudah rezeki berikutnya yaitu keberapa nih sekarang, Mbak? 6. Salat duha. Salat duha. Namun ketika salat duha, niatkan ibadah lebih dominan, bukan niatkan rezeki tok. Karena ini dunia belaka kalau misalnya niatkan rezeki doang. Niatkan ibadah. Ya. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, Ibna Adam, irka'li 4 raka'atin min awalin nahar, akfika akhirahu. Ya, di sini Allah Ta'ala akan mencukupi engkau wahai anak Adam jika engkau ruku', itu maksudnya adalah salat 4 rakaat di awalin nahar, maksudnya di waktu duha. Ini menunjukkan bahwasanya pencukupan dari Allah yaitu dimudahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Bagi yang salat duha 4 rakaat. Lagi pula salat duha itu merupakan sedekah untuk setiap dari anggota tubuh, yang mana setiap sedekah itu akan ada ganjaran dan timbal balik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara penyebab rezeki itu dipermudah, hifdzul Quran dan talabul ilmi, itu menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu. Menghafal Quran dan menuntut ilmu. Ya. Apa? Kok bisa seperti itu? Kata Nabi SAW begini, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat kaum-kaum tertentu dengan Al-Quran ini, yaitu dengan agama Al-Quran ini, dan merendahkan orang-orang lain, pihak-pihak lain dengan Al-Quran, dihinakan oleh Allah Ta'ala dengan Al-Quran.
Maka sebagian ulama mereka mengambil faedah bahwasanya pengangkatan kaum-kaum ini diantaranya dengan rezeki, dengan sebab hafalnya atau baca mereka Al-Quran, menuntut ilmu juga. Tapi Anda pernah menyatakan juga di suatu tempat bahwasanya jika antum ingin kaya banget, jadilah ustaz. Jika antum ingin miskin banget, jadilah ustaz. Ya, mau antum mau kaya banget, jadi ustaz. Antum mau miskin, jadi ustaz. Loh, kok bisa gitu? Ya bisa. Ustadz itu jarang yang standar. Imma dia kaya banget, imma dia kere banget, tergantung dengan orderan dan amplop dan juga teritori. Jabodetabek bisa itu, lumbung, masya Allah. Iya, Jabodetabek. Apalagi kalau dia masih masuk kajian-kajian parlente, kajian artis, oh itu levelnya beda. Levelnya udah beda itu, gayanya udah beda. Tapi dai-dai yang kampung atau yang baru lulus dari kuliahannya, kemudian nggak laku, bahasa marketing apa kurang gimana ya? Mungkin kurang menarik wajahnya, kurang menarik pembawaannya, ilmunya ada, tapi dia kedapatan jatah di dakwah di daerah yang lebih suka dengan euforia dakwah yang menarik, pernak-pernik menarik. Sementara dia istiqomah dengan kekakuannya dalam berilmu gitu. Maka boleh jadi miskin. Miskin di sini maksudnya banyak dari dai yang tidak punya skill kecuali mengajar atau ilmu. Mau dagang nggak bisa. Ada banyak dai yang kayak gitu. Mau dagang bukan karena nggak mau, nggak bisa. Karena dagang itu butuh skill juga sebenarnya. Sebenarnya bukan nggak bisa, nggak mau bisa sebenarnya. Ya, orang kalau kepepet, ya di PHK, ujungnya dagang juga bisa gitu kan. Emang nggak mau bisa gitu, karena udah biasa di ilmu. Ya, apalagi kalau lulusan Madinah, lulusan Libya, itu kan kita itu dulu dicocokkan ilmu, dapat juga beasiswa, dapat gaji apa, dapat uang mukafaah. Ya, makanya mental lulusan-lulusan yang memang sudah nyaman dapat sokongan dana terus itu, ya sampai setelah lulus ya kayak gitu. Ini ada lulusan Libya ngomong kayak gini, dan ini nggak bohong, makanya susah buat dagang, susah buat berjuang, buat bertahan hidup dengan cari nafkah juga susah, karena udah biasa rely on berdasarkan apa? Nafkah, dana gitu. Oke, sebagian dari dai itu ngumpulin donasi dan seterusnya, itu yang bikin kurang tawakal. Nggak mau usaha, nggak mau dagang, nggak mau apa gitu, berbaur sama ikhwan, usaha bisnis apa gitu. Kadang apa? Ya mengandalkan amplop, mengandalkan donasi, mengandalkan ini itu seperti itu. Tawakalnya kurang, makanya seperti ini bisa kaya, tapi kaya yang kurang berkah. Karena apa? Karena kekayaannya itu hasil apa? Hadiah semua, bukan hasil keringat dia. Dulu ketika belajar gratis, Madinah, Libya gratis, bahkan dibayar. Tapi ketika ngajar harus melihat ke amplopnya. Oh, di MT ini amplopnya bakhil. Enggak. Ya, di MT ini, wah ini baru. Amplopnya nggak bisa dilipat saking tebelnya. Itu beneran, itu bisa terjadi penyakit seperti ini pada juru dakwah. Insya Allah bukan di Bekasi. Bukan. Di Tambun. Ya. Atau di mana kayak gitu, bukan di Bekasi lah pokoknya, biar nggak kena semua Bekasi. Atau di Jatiwarna lah, di Jatiwarna gitu aja. Ya hal-hal seperti ini berbahaya. Kurang tawakal. Tawakalnya ke apa? Ke majelis yang di situ udah tahu bahwa saya ini ada duit di sini. Ini berarti ya subhanallah, dakwahnya mengharap seperti ini. Kita lihat jemaah sekalian, hati burung yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala ciptakan itu, kembali ke hati burung, bukan hati burung. Ini talabul Quran, talabul ilm dan hifdzul Quran, ilmu syar'i ini bisa mengalirkan rezeki. Memang kata orang awam juga gitu. Ustadz mah ada aja rezekinya, betul. Tetapi ada sisi lain, beda antara ustadz dengan orang awam soal konsep rezeki. Ilmu ini harus gratis.
Kecuali kalau ada birokrasi tertentu kayak biaya pembangunan apa yang di pesantren, asli gratis. Tanpa dibayar pun Ustadz ngajar. Tapi tentu suatu etika dan kebaikan ya tentu berikan yang terbaik buat Ustadz. Yang baik ya, bukan yang baik buat Ustadz. Maka di sini jangan sampai karena ilmu ini melancarkan rezeki dengan izin Allah, akhirnya terpedaya. Yang tadinya ini dai kampung karena tarafnya sudah mulai taraf go interlokal atau bahkan internasional, mulai beda ilmunya, mulai beda fatwanya, mulai berubah cara dan sikap beragamanya. Karena al-bi'ah, environment dan teman dekat itu akan berpengaruh. Al-bi'ah tu'athir kata para ulama. Lingkungan itu berpengaruh. As-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Maka kalau misalnya dai ini berteman dan bersahabat atau lingkungan dakwahnya adalah artis dan semisalnya, akan ke situ nanti. Oke, subhanallah. Umara kalau bisa dai, kalau tidak ada maslahat bisa memberi nasihat pada pemimpin penguasa, jangan dekat-dekat penguasa. Kalau dai nggak bisa menasihati para artis, jangan dekat-dekat sama artis. Jangan. Karena akan beda nanti, ujungnya beda. Ya, ilmu khalas. Rezeki insyaallah dari Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian berikutnya jemaah sekalian, az-zawaj. Menikah itu sebab rezeki. Menikah itu sebab rezeki. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Jika mereka ini adalah orang-orang fakir, kemudian mereka menikah, maka Allah Ta'ala akan perkaya mereka. Karena keutamaan dari Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Maka bujangan yang miskin nikah. Bukan biar tambah miskin, bukan. Iya betul sih, memang butuh modal. Ya, kita pakai syariat, juga pakai logika modern juga. Syariat tidak akan pernah mengkhianati logika. Sementara logika kadang-kadang mengkhianati syariat. Karena kalau pakai logika belaka, logika orang beda-beda. Jadi logika ikutin syariat. Nah, di syariat ini menikah itu memperkaya. Logika kadang-kadang mengatakan harus kayak dulu baru nikah. Salah. Lah buktinya bapak-bapak ini rata-rata boleh jadi dulu miskin, Pak. Dan sekarang mungkin masih, Pak. Itu enggak tahu. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Enggak mungkin bapak-bapak, orang-orang tuh zaman dulu mana memang zaman dulu untuk modal nikah enggak seberat sekarang mungkin ya. Tapi coba kita lihat tawakalnya orang-orang dulu dari segi menikah dan dari segi punya anak. Beda mindset dengan banyak orang tua zaman now. Ya. Kamu pokoknya harus punya ini dulu baru kamu bapak boleh nikah. Subhanallah. Pak, saya sudah punya hati, sudah punya kemaluan, sudah punya ini. Apalagi pokoknya kamu harus mapan. Harus punya rumah. Ya subhanallah. Ustadz yang ngajar aja belum punya rumah. Ya. Maksudnya orang-orang yang sudah siap belum tentu dia ngontrak masih, tapi udah nikah. Apakah harus punya rumah dulu harus menikah? Sementara dia sudah mulai terfitnah dengan yang dia sukai dari akhwat. Nikah. Gak bisa nak, kamu itu gaji baru UMR, harus di atas UMR baru. Subhanallah. Banyak kok Pak yang belum gaji UMR bahkan udah nikah dan mereka hidup enak. Justru dengan menikah itu akhirnya apa? Akhirnya apa? Rezeki makin lancar. Minimal bantal tambah satu lah atau guling tambah satu. Itulah kekayaan tambahan. Iya. Atau kasur bisa lebih luas dikit lah gitu loh. Kalau enggak ya kasur buat satu buat istri, yang suami ya pakai selimut doang. Itu bisa. Tambah insya Allah. Enggak ada tuh dalam syariat nikah bikin miskin, gak ada. Itu hanya pikiran orang materialistis yang kurang tawakal sama Allah. Justru menikah itu menambah berkah hidup dan memperkaya. Wallahi. Anak katakan wallahi, menikah itu memperkaya antum. Wallahi. Ya, dan anak udah mentajribah di sini.
Bahkan dalam urusan poligami, menikah memperkaya, beneran. Bagi yang belum pernah poligami terus bilang, "Oh, poligami bikin miskin." Itu antum yang miskin. Enggak, bikin kaya. Beneran, Allah tambahkan rezeki antum kalau niatnya benar. Kalau niatnya pamer, ya itu beda itu. Kalau niatnya riya, itu enggak bertakwa, makanya sempit itu. Tapi kalau benar bismillah, niatnya benar menjalani syariat, membantu orang, enggak mungkin Allah Ta'ala khianati niatan baik kita dan amalan soleh kita, jemaah. Makanya menikah seperti itu. Sampai Allah katakan, sampai Nabi katakan, "Salatun haqqun 'alallahi aunuhum." 3 yang Allah Ta'ala pasti akan bantu. Al-mujahid fi sabilillah, itu jelas. Wal mukatab alladhi yuridul ada. Budak yang pengen menunaikan pembayaran untuk dirinya sendiri, Allah akan bantu. Yang ketiga, wan nakihu alladhi yuridul afaf. Orang menikah yang dia pengen menjaga dirinya, itu pasti Allah tolong. Baik nikah pertama atau poligami, kalau memang tujuan dia untuk menjaga dirinya, pasti Allah tolong. Kata Nabi SAW, Haqqun 'alallahi 'aunuhum. Hak itu berarti pasti Allah tolong. Ya, cuman kenapa kita banyak yang gak yakin? Kenapa banyak bapak-bapak yang gak yakin anaknya udah usia nikah? Karena apa? Karena gak memikirkan iffah, keterjagaan anak. Yang dipikirkan materinya saja, maka materialistis. Anak ini supaya terjaga gimana? Jaga anaknya. Ya, begitu. Ya. Ada yang mungkin putrinya udah pengen nikah, udah kebelet pengen nikah, "Pak, itu ganteng banget." Ganteng, soleh, masya Allah. Ya. Wajah Korea, ilmu Arab, masya Allah. Iya. Tapi mental ngutangnya Indonesia. Gira jelek Indonesia ya. Nah di sini udah nikahin, Bismillah. Kalau emang itu baik buat agamanya, Bismillah. Pasti Allah tolong, gitu loh. Jangan ketika Allah sudah menjanjikan nolong kita, tapi kemudian kita cut dengan perasaan nggak bakal. Ya Allah pengen nolong, terus kita cut. Bismillah, ya. Kemudian yang berikutnya, sebab dimudahkannya rezeki, beranak. Ya. Maksudnya beranak bukan beranak dalam kubur, bukan. Maksudnya beranak di sini memiliki anak. Dengan izin Allah, rezeki itu yang ngikutin anak, bukan anak yang ngikutin rezeki. Dengan izin Allah, rezeki itu yang ngikutin anak, bukan anak yang ngikutin rezeki. Kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini merupakan pengharaman membunuh anak hidup-hidup, termasuk pengharaman aborsi. Rata-rata yang aborsi itu takut miskin atau takut kesingkap aibnya. Ya, maka haram. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang rezekikan anak-anak itu dan kalian. Maka enggak boleh kita membatasi rezeki Allah Azza wa Jalla dengan membatasi jumlah anak, kecuali darurat seperti sesar. Mungkin bagian rahimnya sudah menipis karena sudah 2 atau 3 kali sesar atau 4 kali, maka dokter merekomendasikan ini harus disteril, karena kalau hamil lagi ini berefek pada kematian ibunya. Maka ini boleh karena darurat. Asli nggak boleh, sterilisasi itu nggak boleh. Cuman karena darurat menyangkut dengan nyawanya, maka boleh. Karena di antara maqasid syariah hifdzun nafs, menjaga jiwa, nyawa orang. Ya begitu. Itu jadi dengan hadirnya anak, rezeki nambah. Itu yakin banget. Makanya banyak anak banyak rezeki, jemaah. Antum lihat bapak-bapak mungkin sebagian di sini atau bapak-bapaknya bapak-bapak. Orang dulu anaknya banyak. Anaknya siap beranak banyak itu. Satu keluarga anaknya 10, 11 dari satu istri itu. Itu gimana punya 2 istri itu? Itu udah satu stadion kali. Tapi masya Allah banyak anaknya. Padahal kerjaan bapaknya itu apa? Cuman di sawah. Pakai sepeda sawah itu yang gede bannya itu, bawa sawah itu, tapi bisa menghidupi anak-anak. Anak kakek anak Mbah Jaiz, Ahmad Jaiz nama kakek anak. Punya anak 8. Ya.
Ya kakek anak kiai kampung, Pak. Ustadz di kampung di desa itu dan bolak-balik ke sawah doang. Tapi alhamdulillah 88-nya ini jadi orang semua, enggak jadi kebo, jadi orang semua ya, jadi orang semua jadi orang. Maksud jadi orang di sini sukses dengan ekonomi masing-masing, masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Tapi bisa gitu loh. Tawakal. Makanya orang dulu itu lebih banyak tawakal dari sekarang. Sekarang kebanyakan Korea. Yang perempuan suka Korea, yang laki suka India, halu semua. Makanya apa? Tawakalnya kurang. Coba kurangin tontonan kayak gitu. Tontonan sinetron halu-halu itu kurangin. Lihat realita kehidupan, lihat Al-Quran hadis. Semangat kita mencari nafkah, semangat kita mempunyai anak dan istri gitu. Kemudian, soal ini gak ada waktu buat tanya jawab kayaknya. Silaturahim ini jelas bisa mendapatkan rezeki. Kata Nabi SAW, man ahabba atau man sarahu an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang pengen dilapangkan, dibentangkan rezekinya, laki atau perempuan, ya, atau dipanjangkan umurnya, silaturahimlah. Kalau ibu-ibu silaturahim, minta izin sama suami kalau mau berkunjung ke rumah orang tua, minta izin, boleh atau enggak gitu. Kalau enggak boleh ya udah, hak suami dipenuhi. Atau bisa silaturahim dengan cara WhatsApp, nanya ke keluarga apa kabar, atau telepon, itu bisa. Atau bisa silaturahim dengan cara mendoakan. Kata para ulama, doa tanpa sepengetahuan saudara itu termasuk bagian dari silaturahim. Apalagi kalau memang dia tidak bisa kontak pada keluarga ini, maka doa itu adalah silaturahim tersendiri yang mungkin kadang lebih dalam karena ketidakmampuan untuk get in touch, yaitu berkontak. Kemudian yang terakhir adalah sedekah. Sedekah itu memberikan efek pada rezeki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengganjari suatu amal soleh 10 kali lipat pahala dan balikannya. Allah Subhanahu wa taala itu akan wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh. Allah taala, apapun yang kalian infakkan maka Allah taala yang akan ganti. Allah yang akan ganti. Ya. Begitu, wallahu taala alam. Ya, kita cukup untuk materi sampai situ insyaallah. Bapak-bapak ada pertanyaan enggak, Pak? Oh, ibu-ibu ada. Ya, syukur. Ya, ini udah mau jam 11 kita guys. Baik, pertanyaan dari ibu-ibu nih. Ustaz, kita tahu kalau rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tapi terkadang kita masih khawatir soal rezeki. Kenapa bisa khawatir? Bagaimana caranya agar kita meyakini dan tidak khawatir mengenai rezeki? Khawatir ada dua macam, jemaah. Khawatir di sini ada dua macam. Khawatir dari segi khawatir yang wajar dan khawatir yang tidak baik. Ya. Khawatir yang wajar yaitu khawatir tabiat manusiawi, khawatir yang manusiawi. Maka ini masih dimungkinkan boleh. Ya. Ada pikiran, selentingan pikiran. Misalnya seorang bapak, dia punya anak 3, mau ke pesantren semua. Betul, rezeki dari Allah itu dijamin. Tetapi ada kekhawatiran basyariyah, kemanusiawian yang enggak bisa lepas. Paham di sini, Pak? Iya. Kayak gini loh ya. Kita jalan di tempat gelap yang mungkin ada ular, mungkin ada apa, kita enggak tahu. Betul, kematian dan kehidupan siapa yang atur? Allah. Tapi wajar enggak manusia ada khawatir di situ? Itu nggak bisa dihindari, Pak. Justru aneh kalau manusia nggak ada khawatirnya, mah aneh. Itu orgil ODGJ. Jalan di pinggir jalan, nyebrang nggak ada khawatirnya. Ya itu ODGJ, nggak manusiawi itu. Maka ada kekhawatiran yang sifatnya manusiawi. Selama kekhawatiran ini tidak bertubi-tubi, tidak dipelihara, tidak mengganggu iman dan kepercayaan dia kepada Allah, maka nggak apa-apa. Sesekali dia khawatir. Bahkan justru khawatir seperti ini harus ada supaya bisa dia netralisir dengan tauhid dan doa. Wajar, Pak. Ya. Misal antum mau lahiran, istri antum mau lahiran, ya. Wajar kalau misalnya ada kekhawatiran ini lahiran ada potensi kematian. Ya wajar antum khawatir, wajar. Kalau antum enggak khawatir sama sekali, mati aja. Enggak mungkin dong ngomong kayak gitu apalagi depan mertua.
Ya kan? Anak gua lu gituin gitu. Nggak mungkin bilang, Bu mati itu urusan Allah, kalau mati mah mati aja. Nggak mungkin kita bilang gitu. Seenggaknya adalah rasa di kita, ya Allah jangan sampai Allah. Ya justru khawatir seperti ini yang sifatnya tabi'i manusiawi menjadi modal supaya kita itu minta sama Allah. Maka khawatir seperti ini wajar. Ya, ibu-ibu misalnya, aduh suami gaji cuman berapa gitu kan. Terus nanti anak bakal sekolah, uang pangkalnya berapa, SPP cukup nggak tiap bulan. Aduh gimana ya mas ya, menanya ke masnya. Maka masnya netralisir. Jangan masnya juga, ya gimana ya, apa kita bubar aja keluarganya? Ya enggak lah, bukan gitu. Melainkan netralisir. Kekhawatiran ini bagus. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Udah kita tawakal aja lah, bismillah. Gitu. Kalau ternyata udah berusaha tawakal masih khawatir juga, berarti ini baru mulai setan main di sini. Jangan dipelihara. Khawatir kemanusiaan ini jangan dipelihara. Kalau ada selentingan aja, minta sama Allah. Khawatir yang kedua yang tidak boleh, yaitu khawatir yang dipelihara karena kurang tawakal dan kurang percaya sama Allah. Ini nggak boleh. Nah sekarang Anda termasuk yang mana? Termasuk yang mana? Maka caranya doa banyak-banyak, ya. Kemudian dalam urusan dunia, lihatlah yang di bawah antum. Banyak lebih langsa daripada antum, tapi lebih kuat daripada antum. Maka antum harus lebih kuat dari mereka, insya Allah. Kemudian juga lihat sirah orang-orang zaman dulu dengan kepahitan mereka. Ya. Kemudian berikutnya adalah belajar tauhid. Akidah yang benar, asma wa sifat. Subhanallah, antum mempelajari asma wa sifat, fikih asma wa sifat, fikih asmaul husna karya Syekh Abdul Razak. Itu ada kitabnya tuh. Ada banyak nama-nama Allah yang kaitannya dengan masalah rezeki. Al-Ghani, Al-Hamid, Ar-Rahim. Kemudian Ar-Razzaq dan Al-Mu'ti, Al-Mani' dan seterusnya. Baca itu semua, bakal kena di hati dan kita yakin sama Allah habis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada orang yang tidak bayar hutang ke kita? Enggak tahu saya. Ada mungkin. Kalau saya ada orang enggak mau bayar hutang ke saya, ada. Apakah itu juga bukan rezeki kita? Oke. Maksudnya saya paham. Ya. Apakah ada orang misalnya gini nanya kayak gini, Bu. Jika ada orang tidak bayar hutang ke kita, apa gitu memang bukan rezeki kita gitu loh. Nah, gitu dong. Ya. Masa nanya ke saya, Ustadz, ini Ustadz, apakah ada orang yang tidak bayar hutang ke kita? Anda kan bukan istri saya, jadi kita nggak tahu. Iya, saya nggak tahu ada apa enggak. Kita ini siapa nih? Ya. Ya kalau ada, ya itu urusan Anda. Kalau nggak ada, ya saya juga nggak tahu gitu. Mungkin gini, jika ada orang yang tidak bayar hutang kita, berarti itu bukan rezeki kita ya, gitu. Ya, gitu ya. Kita katakan iya, itu berarti bukan rezeki kita, karena kita nggak mendapatkan bayaran itu. Tetapi itu bisa menjadi rezeki kita di akhirat, gitu loh. Itu bisa menjadikan di dunia itu bukan rezeki, di akhirat itu rezeki. Berarti seperti rezeki yang tertunda gitu. Ya. Afan Ustadz, satu pertanyaan lagi. Apa bedanya rizki dengan rezeki? Bedanya rizki itu nama anak MTS. Kalau rezeki itu nggak ada di nama anak. Gitu. Ini kan rizki. Si Rizki itu si Rizki. Rizki Saputra itu. Ya. Ini hanya tulisan saja, Bu. Dari kata bahasa Arab rizq. Itu di Indonesia bisa rezeki bisa, rizki bisa, dan seterusnya, terserah silakan. Ya. Itu enggak ada bedanya, sama aja. Ini Ibu nulis aja rizki sama rezeki. Rizki. Oh, bukan rizki ini artinya berisiko kali ya, bahasa Inggris kali ya, rizki, gitu kan? Gitu, resiko. Enggak, resiko bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana kalau anak yang dititipkan dalam kandungan lalu sebelum lahir anak itu meninggal? Apa termasuk dalam rezeki walaupun anak tersebut sudah tidak ada? Bukan rezekinya di dunia, tapi itu rezeki di akhirat. Anak yang wafat. Tapi begini,
Wafatnya kapan ini? Oh, di kandungan ya, keguguran ya. Ulama berbeda pendapat mengenai anak yang keguguran di dalam kandungan, apakah itu tabungan akhirat atau bukan? Wallahu ta'ala alam bukan. Yang lebih sahih wallahu alam bukan, seperti bukan. Walaupun sudah ada nyawa, wallahu alam bukan, karena anak-anak yang sudah berbentuk dan sudah lahir di dunia inilah itu yang nanti akan berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun yang masih kandungan tidak. Maka wallahu alam anak ini bukan rezeki sama sekali, baik dunia maupun nanti akhirat. Wallahu alam. Adapun kalau anak itu wafat setelah lahirnya dia, pokoknya setelah lahirnya, baik itu dalam sehari, berapa menit setelah lahir, pokoknya sudah ada di alam dunia ini, maka itu kan menjadi nafkah kita, tanggung jawab kita. Maka itu rezeki kita. Kalau itu wafat, maka itu rezeki yang setelah selesai dan akan ditunda untuk apa? Akhirat nanti. Maka anak-anak ini kalau wafat pada sebelum usia baligh, mereka adalah ahlul jannah insyaallah. Yang pada suatu ketika Nabi SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Ada seorang bapak-bapak yang anaknya itu baru bisa jalan, itu gelendotan di di punggungnya itu gemblokan gitu. Jadi duduk di majelis Rasulullah terus gemblokan gitu. Ya. Terus anak itu akhirnya ditaruh di bagian pangkuan di bapak ini gitu. Pokoknya sama kayak anak-anak gini gitu di majelis ilmunya Rasulullah SAW. Maka kemudian suatu ketika kapan tahu Rasulullah ngumpul lagi sama mereka. Rasulullah kehilangan akan sahabat yang waktu itu punya anak itu. Mana fulan, kok gak kelihatan? Kemudian kata sahabat lainnya, ya Rasulullah, anak yang waktu itu gelendotan itu telah wafat kemarin hari. Beliau bapaknya gak mau ke majelis ini, kenapa? Karena kalau ke sini beliau akan teringat masa-masa masih sama anak. Gitu, paham jemaah? Karena waktu itu gelendotan di sini, jadi teringat, jadi sedih gitu, takutnya gak mau mengenang di tempat ini. Maka Rasul panggil fulan. Maka dipanggil. Kenapa engkau gak mau sini ya Rasulullah? Saya sedih kalau misalnya ingat waktu itu anak saya suka ke majelis sini sama saya. Sedih saya terkenang, makanya saya gak kesini. Gini, apakah kamu ingin anakmu nanti yang membukakan pintu buat kamu di surga? Maka iya Rasulullah, saya ingin. Ya, anakku insya Allah ya akan lebih dulu ke surga dan bukan buatmu pintu surga. Maka anak yang telah hadir, maksudnya telah lahir, kemudian wafat dan kondisi seperti itu, maka itu tabungan buat orang tuanya. Selama muslim orang tua yang wafatnya, seperti itu, ya, begitu. Oke. Tapi kalau misalnya masih hasil kuretan keguguran, maka Allah alam tidak, itu tidak, bukan rezeki sama sekali. Bismillah Ustaz, Anda ada pertanyaan mewakili teman Anda. Qadarullah Anda baru bercerai, qadarullah. Dan teman-teman Anda menyuruh untuk menikah. Namun Anda masih ragu. Kalau baru bercerai jangan langsung nikah. Bu, ini pertemuan apa lagi? Ini dari mana nih? Perempuan? Ummahat. Antum dapat dari mana? Oh ini ikhwan. Baru bercerai, teman-teman Anda menyuruh untuk menikah. Namun Anda masih ragu dengan alasan Anda masih ingin membenahi diri dulu. Apa ini bisa mengalir rezeki juga Ustaz? Pertama, antum kalau habis cerai cepetan nikah. Bahkan sebelum cerai nikah duluan cepetan. Iya. Bahkan belum cerai pun normal aja nikah aja lagi. Gitu. Ya. Kalau sempat, kalau bisa. Habis cerai nikah. Teman-teman nyuruh nikah. Iya. Karena dengan free-nya antum ini fitnahnya lebih besar. Apalagi kalau antum ganteng, gagah, bagus untuk sisi biologisnya. Itu nggak bisa diidolkan, di nonaktif. Nggak bisa itu. Anak nggak kebayang tuh. Ya. Masih ragu dengan alasan Anda masih ingin membenahi diri dulu. Antum nggak bisa membenahi diri dengan menjomblo. Orang membenahi diri dengan menjomblo nggak bisa. Nikah, dia bisa membenahi diri. Nikah, di situ ada ujian, di situ ada teguran, di situ ada nasihat. Nikah, ya. Apa ini bisa menghalangi rezeki juga Ustaz? Kalau ini enggak, ini usul rezeki beda lagi. Tapi maksud Anda di sini adalah ketika antum tidak menikah atau belum mau menikah dulu, maka khawatir madaratnya banyak wahai laki-laki. Kalau perempuan mungkin masih bisa bertahan di rumah ibunya, membantu orang tuanya masih. Tapi kalau laki-laki enggak, laki-laki kok udah pernah menikah terus menduda lama, itu tanda tanya itu. Ayo cepetan nikah lagi, insya Allah banyak akhwat yang akan mengantri sama antum di mimpi antum. Ya. Insya Allah. Ya.
nikah cepetan, dan dengan itu antum bisa membenahi diri antum. Dalam pernikahan baru insyaallah akan banyak nasihat dari Allah Azza wa Jalla. Ujian hidup yang itu akan membuat antum lebih afdal dari sebelumnya. Begitu. Jangan lama-lama. Teman-teman antum nih sayang sama antum nih. Ayo cepetan nikah daripada kan kesian juga gitu. Bismillah nikah. Cari. Insyaallah taala pertemukan. Ya begitu. Wallahu taala alam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.